kembali. Itu nikmat. Tapi nikmat itu akan semakin sempurna tatkala kita menjadikan kebersamaan fisik kita menyatu dengan kebersamaan jiwa kita. Karena seringkali kita kumpul bersama hanya fisik. Nah, antum kenal sama yang di kanan antum? Enggak kan? Bayangkan kita bareng-bareng tapi nggak kenal. Antum kenalan dulu sama yang di kanan kiri antum jemaah. Masa tiap kajian harus dikenalkan? Antum kenal sama beliau? Udah kenal, Masya Allah. Antum udah kenal sama beliau? Sama yang itu? Loh belum kenalan antum. Ya emak-emak juga kenalan ya. Hari ini ada seorang perempuan yang dia bertanya, dia mengatakan, Ustaz, ana baru hijrah beberapa bulan yang lalu, tapi ana menghadapi tragedi yang tidak menyenangkan. Ana datang kajian, dipandang sini sama akhwat-akhwat itu. Karena dia baru ngaji, mungkin secara penampilan belum sesuai dengan sunnah, tapi dia mulai ingin belajar. Itu kejadian pertama kata dia. Setiap datang dilihatin sama orang-orang ini dari mana. Makanya kita harus kenalan dengan yang di sekitar kita. Tak kenal maka tak sayang. Ketika antum tahu saudara antum ini baru hijrah, antum seharusnya sayang sama dia. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah dan menetapkan hidayah itu kepada kita. Tragedi kedua kata dia, pernah ikut salah satu daurah kata dia. Daurah mak-mak. Ditanyalah sama salah satu akhwat, kamu jawab berapa kata dia? Baru jawab 5 kata dia. Oh masih segitu levelnya ya. Saya sudah 8. Ada. Jadi ingat masuk surga itu nggak mudah. Walaupun antum sudah hijrah, meninggalkan kemaksiatan, antum berada di tempat yang penuh dengan ketaatan, setan itu nggak berhenti godain antum. Masih banyak jalan-jalan setan yang bisa digunakan untuk menyesatkan kita. Jalan ria, jalan sombong, jalan ujub. Itu dulu waktu antum maksiat nggak datang. Setan yang ujub itu nggak datang. Apa yang mau diujupin antum? Lo maksiat semuanya. Setannya enggak, dia nggak godain antum. Ria, apa yang mau ria? Ibadah enggak. Maka setan ria ini pun nggak datang. Tapi ketika antum menuju ketaatan, setan itu datang. Ganti, wallahu a'lam ya. Gimana pengaturan iblis bala tentaranya ini ya? Apa mengatakan fulan ana nggak bisa godain, ana nggak punya keahlian karena fulan pindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Oh cari setan yang godain masalah riya, mungkin seperti itu. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ngikutin jalan-jalan setan. Maka hendaklah kita bersyukur atas ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu juga nikmat yang agung. Dan jangan lupa untuk berbagi ketaatan sama orang lain. Dan berbahagia dengan hijrahnya saudara kita. Karena orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan riya, kita juga hijrah. Meninggalkan ujub, kita juga hijrah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita telah membahas tentang hukum walimah. Ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat kedua mengatakan wajib. Tapi yang wajib pun tidak menentukan
sebesar apa walimah yang harus diadakan. Ya sesuai dengan kemampuan antum. Jangan sampai mengadakan walimah hanya untuk berbangga-banggaan. Tapi niatkan ketika walimah menegakkan sunnah dan mengumumkan pernikahan tersebut. Oke, orang sudah bikin walimah, apa hukum kita menghadiri undangan walimah? Ternyata ini bukan masalah yang remeh. Jumhur ulama berpendapat wajib menghadiri undangan walimah nikah. Ini pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah menurut pendapat yang lebih kuat, Hanabilah, mazhab Hambali, dan itu termasuk pendapat mazhab Hanafiyah dan pendapat sebagian Zahiriyah ya, wa qaulu Zahiriyah, dan kebanyakan ulama berpendapat wajib. Bahkan ada yang menghikayatkan adanya ijma di antara para ulama tentang wajibnya menghadiri walimah ini. Apa dalilnya? Dalam beragama ini kita tidak boleh mewajibkan sesuatu, mensunnahkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mengatakan ini makruh kecuali dengan dalil. Karena agama ini bukan mau-mau kita. Dalilnya hadis Nafi' Maula Ibn Umar. Dia berkata, sami'tu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah SAW. Ini sabda siapa? Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha. Hadiri, penuhi undangan ini kalau kalian diundang. Siapa yang wajib menghadiri? Yang diundang. Kalau antum nggak diundang, jangan pakai jas. Mau kemana? Walimah. Diundang? Enggak. Tapi katanya suruh datang. Siapa yang nyuruh datang? Ini membutuhkan undangan. Kalau diundang, hadir. Kata Nafi' menceritakan bagaimana Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Wa kana Abdullah ya'ti da'wa fil ursi wa fi ghairil ursi wa huwa sha'im. Abdullah bin Umar ini menghadiri undangan, mau undangan walimatul urus atau walimah yang lainnya, walaupun dia puasa. Jadi kalau bicara wajib ini jangan ngomong, oh aku kan lagi puasa. Loh, datang. Dia undangan tuh. Loh, ana sedang puasa, nggak ada urusan sama puasa. Hadir. Nah, nanti apa sikapnya orang yang puasa, lain lagi. Kemudian ada hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, Fukkul aniya wa ajibud da'iya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan bebaskan tawanan dan penuhi orang yang mengundang. Perintah dari Nabi SAW. Tentunya buat orang yang mampu ya. Datang. Dan ana lihat orang-orang desa itu kalau diundang walimah, Masya Allah. Mungkin gak seperti orang kota ya. Orang kota sibuk ini itu. Orang desa itu, walaupun kerja, libur dia jemaah. Karena banyak orang desa itu pegawai harian. Jadi dia gak masuk sehari, gak digaji gitu, gak apa-apa gitu loh. Tapi menghadiri undangan. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila seseorang di antara kalian diundang, hendaklah menjawab undangan itu. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia sedang puasa, ya nggak usah makan. Walimah kan undangan makan. Apa yang harus dia lakukan? Hendaklah dia mendoakan. Jadi mendoakan supaya dikasih berkah. Apalagi engkau puasa, doanya orang puasa mustajab. Tapi engkau memenuhi undangan saudaramu. Karena ini wajib gitu. Ini yang berpendapat wajib ya. Engkau harus hadir gitu. Aku puasa, ya udah doakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia sedang berbuka ya makan gitu. Jadi sebenarnya boleh orang yang puasa itu membatalkan puasanya. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasanya qadha, tidak. Dia wajib menyempurnakan puasa. Ya apa Ustaz ya? Takut riya anak Ustaz. Anak kalau hadir ya, lalu dikasih makanan. Ditanya lu, ayo makan mas. Afwan, puasa. Masya Allah. Kan gak enak itu. Ya jangan ria antum. Antum yang penting setor muka. Datang. Ahlan, kefalak ini. Waktunya orang makan, afwan anak mau keluar sebentar ya. Bisa kan? Tapi kalau antum mau duduk di sana, semua pada makan ya. Afwan puasa Pak. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting jaga hati. Jangan sampai antum melakukan itu karena ria. Jadi kalau kita lihat Nabi alaihissalam memerintahkan di hadis-hadis ini, maka hukum asal perintah adalah wajib. Ya sudah antum hadir. Tapi kemudian hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sejahat-jahatnya makanan, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Walimah yang seperti apa? Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Yang diundang orang kaya, orang miskin gak diundang. Orang yang kepingin datang malah gak diundang. Orang yang gak kepingin datang malah diundang. Karena sebagian walimah itu memang untuk nyari apa? Fulus. Kalau ngundang wong miskin, wis mangane akeh, amplope titik. Kan gitu kan? Kalau orang kaya makannya dikit, amplopnya tebel gitu loh. Ini ternyata seburuk-buruknya walimah. Kalau yang diumbang cuma orang kaya. Di akhir hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti orang itu wajib datang. Soalnya kalau enggak maksiat dia kan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi usahakan kita menghadiri walimah jamaah karena ini termasuk hal yang wajib menurut jumhur ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa ternyata ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Pokoknya ada yang hadir, yang lainnya tidak dosa. Juga beliau menyebutkan ada yang berpendapat
annaha mustahabbah, bahwasanya itu disunnahkan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib. Apakah semua undangan walimah harus dihadiri? Ternyata ada pengecualian. Ada undangan yang awalnya wajib lalu jadinya nggak wajib. Kondisi seperti apa yang undangan tidak menjadi wajib? Yang pertama, apabila di tempat undangan itu ada kemungkaran. Walimah, bismillah. Hiburannya apa? Dangdutan. Ono penari ular. Hadir tidak hadir? Wajib. Katanya undangan wajib. Bismillah lah, hadir lah. Ternyata kalau ada kemungkaran nggak boleh kita hadir. Para ulama menyebutkan bahwasanya gugur kewajiban yang awalnya wajib, jadi gugur kewajiban tersebut kalau dia tahu di situ ada kemungkaran yang dia nggak bisa mengingkarinya, maka dia nggak perlu hadir. Ini secara sepakat ya, para ulama mengatakan bahwasanya nggak wajib menghadiri undangan yang ada kemungkaran di dalamnya. Apa dalilnya? Di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan, "Sana'tu ta'aman." Aku pernah bikin makanan. Fada'autun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ngundang Nabi SAW. Ini ngundang mertua. Menantu itu yang jadi menantu nih, jadi menantu yang baik antum. Jangan nunggu diundang sama mertua. Antum bikin makanan, undang mertua. Kadangkala sebagai menantu itu mengatakan, ya Allah, mertuaku tidak pernah teko nak omaku. Kalau nggak pernah datang, ya antum undang. Bikinkan makan. Ini Ali bin Abi Thalib ngundang Nabi SAW. Padahal rumahnya Ali sama Nabi Muhammad SAW nempel. Bayangin ya. Ya apa rumahnya nempel tapi ngundang makan. Loh iya. Dia undang makan. Kemudian disebutkan fadakhala, fajah, Nabi datang. Fadakhala, Nabi masuk ke rumahku. Fara'a sitran fihi tasawir. Nabi melihat ada tirai. Yang di tirai itu ada gambar-gambar yang bernyawa. Fakharaj, Nabi keluar. Yang awalnya sudah masuk, beliau keluar. Lalu beliau mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang bernyawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ada kemungkaran, kita tahu nggak bisa mengingkarinya, udah keluar. Kemudian ada asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Khalid bin Sa'ad meriwayatkan bahwa ada seorang yang bikin makanan lalu ngundang Abdullah bin Mas'ud. Ketika diundang, beliau langsung tanya, afil baiti surah, di rumah ada nggak gambar-gambar yang bernyawa? Qala na'am, ada, kata yang ngundang. Fa'abah, enggak, kecuali gambar itu dihancurin baru aku mau masuk. Subhanallah jemaah. Akhirnya dihancurin baru masuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib.
Kemudian gimana kalau dia hadir, ternyata ada kemungkaran, dia nggak tahu. Hadir, tahu-tahu ada biduan-biduan yang sedang berjoget. Atau pembawa acaranya bencong. Wallahi jamaah, sekarang orang yang sakit malah dianggap sehat. Yang sehat, yang mengingkari dianggap sakit. Tidak menerima perbedaan. Maka kalau dia hadir, karena dia nggak tahu di situ ada kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi. Kalau ternyata dia nggak bisa mengingkarinya, ya udah dia pulang, nggak perlu duduk di sana. Ini madhab jumhurul ulama ya. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-An'am ayat 68. Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang ya memperolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Jadi kadang-kala kita hadir di majelis yang diomongkan kemaksiatan. Apa yang harus antum lakukan? Udah berpaling dari sana. Kalau ternyata pembicaraannya sudah boleh, antum balik lagi, nggak apa-apa. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kalau engkau dibikin lupa sama setan, lagi enak ngobrol ya, loh dosa ternyata ini. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Setelah engkau ingat, engkau langsung pergi gitu. Kita ini kan sering ndak enakan jamaah. Awalnya enak ngobrol ya ini itu, tahu-tahu ngobrol maksiat sudah ini. Kita eling. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, ndak enak. Diteruskan, maka dapat dosanya. Maka hendaklah kita berpaling. Dan dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan kalau ternyata kemungkaran itu ada di meja makan yang dia dudukin, atau di tempat makan yang dia duduk di sana, umpamanya disuguhkan khomer di sana, kan antum nggak tahu, maka keluar, jangan duduk di sana. Tapi kalau kemungkarannya itu ada di tempat lain, kadangkala kan mereka tahu kalau orang soleh dikasih makanan yang halal gitu. Terus dilihat orang-orang tidak benar, oh mereka minta minuman, dikasih minuman. Ini kan di tempat yang berbeda. Mereka mengatakan kalau jauh, apabila orang ini adalah tokoh di masyarakat dan dia tidak bisa mengingkari kemungkaran itu, maka lebih baik dia keluar dan tidak duduk, karena dia tokoh di masyarakat. Takut keberadaan dia dianggap melegalkan khomer tadi, melegalkan kemungkaran tadi. Iku lho ono kiai teko dijarno wong ngombe-ngombe, akhirnya kan jadi jelek namanya. Maka dia pulang. Wa in lam yuqtada wa in lam yakun muqtadan bihi yasbir wa la yakhur. Tapi kalau dia bukan orang yang dilihat ya rakyat jelata biasa, tidak apa-apa dia makan di situ. Itu apabila kemungkarannya tidak di tempat dia. Tapi kalau di tempat dia harus keluar. Baik, kemudian kewajiban menghadiri walimah gugur apabila tempatnya jauh, walaupun tidak membutuhkan safar. Apalagi safar ya, tempatnya nggak safar tapi dosa. Di mana undangan walimahnya? Kalau Jember ini yang termasuk jauh mana? Kencong. Berapa kilo? 40 kilo? Hah? 50? Waduh, undangannya ini.
Kalau naik taksi online berapa? Berapa kira-kira? Hah? 300. Durung amplope ya mah. Taksi ini 300. Bolak-balik 500.000. Jadi apabila tempatnya itu jauh dan memberatkan, maka nggak wajib. Ini kita bicara pendapat yang wajib lebih kuat ya. Jadi antum ketika Allah jauh ya, kayaknya nggak mungkin, ana harus keluar biaya, maka yang seperti ini tidak jatuh wajib. Kemudian permasalahan ketiga, apabila walimahnya orang kafir, maka nggak wajib. Karena di hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya itu adalah menghadiri undangan saudaramu sesama muslim. Jadi di dalam hadis, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, salah satunya kalau diundang datang. Kalau tidak sesama muslim maka tidak wajib. Baik, kemudian jamaah, walaupun kita tahu ya nggak wajib, namun boleh menghadiri walimahnya orang kafir. Di beberapa daerah itu ada kondisi yang miris ya. Kakak beradik agamanya tidak sama. Paman sama ponaan agamanya nggak sama. Ponaannya non muslim, ngundang pamannya, ya opo ya. Dia nggak wajib hadir. Tapi kalau dia mau hadir boleh. Apalagi di situ ada usaha agar orang itu kembali ke Islam ya, kadangkala mengajak dia untuk kembali ke agama Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun undangannya nggak wajib, kita diperbolehkan hadir, apalagi kalau ada maslahat, selama tidak ada kemungkaran tuh yang di awal tadi. Itu perlu diperhatikan. Baik, kemudian tidak wajib hadir apabila hasil kerja orang yang ngundang ini kebanyakan nggak halal. Siapa sih ngundang? Rentenir. Iya. Muslim rentenir. Atau dia kerja di tempat yang haram, yang gajinya haram, maka nggak wajib kita hadir. Ini kalau kebanyakan hartanya haram. Jadi yang awalnya wajib jadi nggak wajib, dan ini pendapat jumhur ulama ya. Karena di situ ada syubhat dan seorang muslim diperintahkan untuk menghindari syubhat ya. Seperti itu. Jadi ada orang-orang yang kerjanya haram, tapi dia punya usaha lain yang halal ya. Banyak gitu. Nah, pokoknya tadi apabila lebih banyak yang halal kita hadir. Tapi kalau lebih banyak yang haram nggak wajib hadir. Boleh hadir, tapi nggak wajib hadir ketika itu. Tapi kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kebanyakan harta orang yang undang itu diperoleh dari hasil yang haram, maka tidak wajib. Di dalam mazhab Syafi'i disebutkan makruh kita menghadiah. Tapi tetap boleh, nggak haram gitu. Makruh, tapi di mazhab Hambali tidak boleh. Mereka lebih melihat haram. Anda ingat dengan satu kejadian. Anda pernah bertemu dengan GM Hotel Hilton di Mekah. Dia itu cerita, waktu itu kita ngobrol sama dia. Ternyata dia lulusan Amerika. Dia cerita waktu muda dia pulang dari Amerika itu dia langsung jadi pegawai
Suatu hari dia ngundang saudara-saudara ibunya, datanglah pamannya. Habis isya makan, disiapkan makan. Sebelum makan datang itu ngobrol kan, ngobrol. Kerja di mana kau nak? Kata dia. Alhamdulillah nak kerja di bank, kata dia. Ini kan orang yang pendidikan agamanya kurang itu bangga. Di negeri kita pun sama. Orang tua itu bangga loh. Anaknya kerja di bank riba itu. Bangga. Dan kalau anaknya keluar dibilang apa? Bodoh. Wis enak. Melo aliran tersesat ya. Akhirnya setelah ngomong itu, pas waktu makan pamannya tidak mau makan. Tidak mau makan. Usah kenyang ini itu macam-macam wis. Dipanggil ibunya. Ini kan adik ibunya, pamannya. Kata Umi, nih paman tidak mau makan. Ayo makan, ente diundang nggak makan. Dimarahin sama kakaknya. Akhirnya marah. Kenapa tidak mau? Iya, anakmu kerja di bank. Apa kata Uminya? Nak, besok kau keluar. Kata anaknya, dia wes seneng gitu. Ya dia keluar itu karena berbakti sama. Ini setelah ngomong panjang lebar ya tentang hukumnya bank, riba, ini macam-macam. Akhirnya Uminya nyuruh anaknya keluar gitu. Akhirnya anaknya keluar. Anaknya keluar cari kerjaan ini, jadilah dia apa kalau yang di lobi hotel, resepsionis. Jadilah dia resepsionis di hotel Hilton. Ini cerita dia bagaimana jadi GM-nya Hilton. Gajinya 4.000, dari 11.000 4.000. Dia ngomong, subhanallah, demi Allah, anak gaji 11.000 itu sering habis. Yang mobil rusak, yang anak sakit, pokoknya sudah duit itu. Anak gaji 4.000 bisa nabung. Subhanallah. Sampai akhirnya jadi GM-nya itu. Jadi kita itu ada kala dapat uang banyak, tapi lupa dengan dicabutnya berkah ketika uang itu tidak halal. Kita melihat kepada jumlah nominal, oh banyak hasilnya. Tapi kalau dihitung habis, belum lagi habis dengan cara stres. Berapa banyak orang-orang yang harus minum obat penenang. Ini uangnya banyak. Kerjaannya itu menghasilkan uang banyak, tapi menjadi beban buat dia. Yang menyebabkan dia harus mengkonsumsi barang-barang haram. Maka semoga kita takut sama Allah dalam masalah ini. Jangan sampai gara-gara lambat rezeki kita, akhirnya kita mencari dengan menempuh jalan yang haram. Yang di sisi Allah tak bisa dicari kecuali dengan jalan yang Tuhan. Baik, itu berkaitan dengan undangan orang yang hasilnya banyak dari yang haram. Kemudian gugur kewajiban juga kalau kita tahu tujuan orang yang undang ini hanya untuk berbangga-banggaan. Contohnya, ada saya pikir anak si ngundang mesti teko. Ini hanya untuk apa? Ya, datang kan? Itu jadi gak wajib kan? Kalau kita tahu memang ada orang yang undang kita hanya untuk bangga-banggaan, karena kita akan menghinakan diri kita dengan datang ke tempat ini. Baik, ini secara sepakat para ulama yang empat itu mengatakan gak wajib. Karena dulu ada ulama-ulama yang diundang sama pejabat. Yang pejabat itu hanya ingin mengatakan kepada orang, kalau anak undang pulang teko. Ketika dia datang, dicolek sahibnya.
Teko kan? Itu jangan ada. Hukum kewajiban. Ya kalau mau datang fatol ya. Tapi kalau kau nggak mau datang nggak apa-apa, nggak jadi wajib gitu loh. Kemudian juga nggak wajib datang kalau undangannya khusus buat orang-orang kaya. Tadi udah disebut makanan yang paling buruk itu walimah yang undang cuma orang kaya. Kan ada memang undangan khusus orang kaya. Syaratnya pakai jas, pakai sepatu. Nyelam itu boleh. Jadi kalau undangan itu khusus orang kaya, jadi kadang-kadang kita perlu datang ke undangan itu pakai barang. Afwan, urusan agama. Urusan agama, enggak ada wajib. Antum terikat kerja sama mereka yang harus amanah itu gitu. Kemudian juga nggak wajib kalau undangannya umum. Undangannya umum itu, mamanya anak ngomong di sini. Ya, semua yang hadir di sini ya diharap hadir ke walimahnya. Siapa? Imam kita. Seperti itu. Ini undangan umum, bukan tertujukan kepada antum secara personal, jadi nggak wajib. Yang mau datang fadol gitu loh, tapi nggak wajib ketika itu, ketika undangannya umum. Di beberapa negara jemaah, kalau nggak salah di Kuwait gitu ya, undangannya itu di pinggir jalan. Jadi undangan itu di pinggir jalan, besar. Diharap kehadirannya walimah fulan hari ini, hari ini. Itu kalau mahasiswa dicatat undangan itu, bismillah, wajib. Dia mewajibkan atas dirinya, ya tidak apa-apa antum, tapi nggak wajib. Buat orang yang lewat itu nggak wajib, buat setiap yang membaca untuk hadir karena undangannya umum. Berani antum bikin undangan kayak gitu di Indonesia nih jamaah? Kayaknya bisa tekor antum jamaah ya. Jadi nggak wajib. Kemudian yang nggak wajib juga kalau ya dimaafkan untuk tidak hadir. Ada orang undang, ayo antum datang, aduh afwan ya nggak bisa datang. Ya sudah apa-apa, tapi kalau antum bisa hadir ya. Jadi kalau bisa diharap hadir. Jadi nggak wajib. Kemudian buat para wanita, buat emak-emak ini terakhir, kalau perempuan nggak diizinkan sama suaminya. Jadi jangan perempuan ini maksa hadir walimah, padahal suaminya ngomong jangan. Lalu dia mengatakan, dosa kau menghalangiku untuk melaksanakan kewajiban. Anda, yang dosa itu suami kalau menghalangi istrinya ke masjid. Itu dosa. Jadi bagi para wanita, kalau suaminya, karena hak suami lebih besar ya daripada hak muslim secara umum. Kalau suami yang mengatakan enggak engkau di rumah aja katanya. Karena ada perempuan yang maksa aja. Bang, aku mau walimah bang ya. Enggak usah. Nanti datang lagi. Ayolah bang, walimah bang. Enggak. Berapa menit lagi? Zolim kau bang.
Nggak pernah nyeneng no bojone, cuma walimah dek gini. Istri itu yang nurut sama suaminya mlebu surga. Nggak harus hadir walimah gitu loh. Perempuan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, mlebu surga. Nggak harus hadir walimah baru masuk surga gitu loh. Cuma kadang-kadang perempuan ini maksa. Ketika maksa, apa kata suaminya? Yois, udahlah kono. Bang, ridho enggak bang? Jadi mokso jemaah. Jadi ala kulli hal ini yang berkaitan dengan menghadiri walimah. Insya Allah ada pembahasan tentang makan dari walimah tersebut. Apa hukum makan tadi udah disebutkan. Kalau puasa nggak harus makan, tapi kalau dia mau makan diperbolehkan. Momenya dia anak lagi puasa, terus nggak tak buku anak, nggak apa-apa sudah. Dan antum nggak perlu cerita sama orang. Gitu. Anak ini sebenarnya poso. Apa tujuannya cerita oleh jamaah? Ya dikhawatirkan ria. Tapi kalau dia enggak dia cuma ingin mengatakan sama dia, anak demi menghormati antum loh anak makan. Dan dia nggak harus makan. Antum bisa mengatakan tetap puasa sambil mendoakan. Tapi kalau antum mau makan ya makan, tidak perlu cerita sama mereka gitu. Apalagi sama kawan-kawannya wis mangan enak ya. Anak sebenarnya poso mas. Cuma ya apa diundang mas ya. Ketemu sohibnya lagi cerita anak sebenarnya poso. Sudah puasa itu ibadah yang nggak ketahuan orang sebenarnya. Puasa ini tidak dimasuki ria. Seharusnya. Karena ibadah puasa itu bukan ibadah melakukan sesuatu. Tapi puasa itu ibadah meninggalkan sesuatu. Kalau sholat kan kelihatan antum sholat. Fulan sholat, dari mana antum tahu? Loh mulai mau ikut rukuk sujud itu sembahyang. Fulan puasa, dari mana antum tahu fulan puasa? Bibirnya kering. Loh pikirin wong poso kabeh kering bibirnya. Ya enggak gitu. Enggak kelihatan. Fulan enggak makan. Loh mungkin diet fulan. Nah, bisa jadi gitu. Karena puasa ini benar-benar ibadah meninggalkan bukan melakukan. Barakallahu fikum. Baik. Insya Allah kita akan membahas nanti pembahasan tentang permainan apa sih yang diperbolehkan dalam pernikahan. Walimah itu apa? Karena kadang-kadang sebagian ikhwan kita ini Masya Allah lurus ya. Walimah karena dia mengatakan musik haram. Akhirnya dia nyetel ayat-ayat tentang neraka. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ki walimah rokok sini. Mangan ndak enak jemaah. Padahal walimah itu undangan makan gitu loh. Ada permainan-permainan yang diperbolehkan. Artinya Islam ini agama yang fleksibel banget jemaah. Ketika diharamkan sesuatu ada yang dihalalkan. Cuma yang jadi masalah kita nggak belajar. Akhirnya kita melihat Islam itu kaku. Enggak, Islam nggak kaku. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Mudah beragama itu. Tapi ini ada pertanyaan. Bagaimana jika kita diundang saudara hanya sebagai formalitas? Padahal saudara tersebut jelas-jelas tidak suka dengan kita. Disclaimer karena sesuatu hal pribadi. Apakah kita wajib menghadiri? Enggak. Jadi para ulama menyebutkan kalau memang kehadiran kita sebenarnya tidak diharapkan. Cuma kan ada orang ya enggak enak gitu loh. Ayo antum hadir. Padahal tahu sebenarnya anak enggak diharapkan kehadirannya. Karena kalau kita hadir mengganggu kesenangan mereka. Ada. Iya, antum enggak wajib hadir pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita tahu dia sekedar mujamalah. Mujamalah ini pura-pura sebenarnya jamaah. Kayak antum lewat depan rumahnya, ayo monggo mampir gitu kan. Padahal tidak kepingin kita mampir gitu. Antum terus, ya anda mau mampir gitu loh. Jangan antum. Karena antum tahu memang dia sekedar, ya mungkin dia sibuk, dia ini itu. Jadi maklumilah seperti itu. Jadi dalam hidup ini kita harus pandai membaca situasi dan kondisi, membaca orang.
Izin bertanya. Ibu kita sudah meninggal dunia. Beliau mempunyai harta berupa perhiasan dari emas lebih dari 100 gram. Beliau mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tetapi 1 anak yang laki sudah meninggal dunia sebelum ibu. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Berarti anaknya tinggal 2. Ya, karena orang yang meninggal dunia sebelum ibu itu meninggal tidak terhitung ahli waris. Jadi ahli waris itu harus hidup ketika mayit meninggal dunia. Dia harus dalam kondisi hidup. Bagaimana cara pembagiannya? Apakah dikenakan zakat sebelum dibagi? Kalau memang belum dikeluarkan zakatnya sama ibu, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau memang belum sampai waktu pengeluaran zakatnya dan tidak wajib zakat, nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya tinggal dibagi 2. Kalau memang ahli warisnya cuma 2 anak laki. Tapi dipastikan mungkin ada orang lain. Tapi kalau nggak ada, dibagi 2 aja emas itu. Barakallahu fikum. Ingat, pembagian warisan itu kata Allah, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian warisan itu setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasi. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru membagi warisan sampai dipastikan utang dulu dilunasin baru wasiat. Selain undangan walimah, di masyarakat pada umumnya ada juga undangan resepsi. Resepsi apa ya? Resepsi itu bukan pernikahan. Kondangan. Loh, apa bedanya walimah sama kondangan? Apa hukumnya mendatangi undangan resepsi tersebut dan apa pula hukum memberi uang bubuhan, amplop? Nah, jadi kita udah bahas bahwasanya walimah itu tidak harus walimah pernikahan. Kalau undangannya ini berkaitan dengan pernikahan, maka itu namanya walimah nikah. Walaupun pelaksanaannya setelah akad nikah. Dan kita juga sampaikan setelah gini, walimah itu dianjurkan setelah dukhul. Jadi dukhul ini setelah kumpul suami istri ini. Jadi akad nikahnya umpamanya hari ini laksanakan akad nikah, pekan depan mau walimah, tahun depan mau walimah juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi waktunya memang tidak ditetapkan, tapi lebih baik setelah dukhul. Kalau belum dukhul, maksudnya belum dukhul ini kadang-kala kan pagi akad nikah, kemudian langsung walimah. Padahal suami istri belum kumpul, nggak apa-apa walimah seperti itu. Jadi kalau kondangan yang dimaksud adalah kondangan pernikahan, maka hadir. Tapi kalau kondangan sunatan juga hadirlah. Undangan makan, pokoknya undangan makan. Kalau bicara apa hukum uang yang diberikan, ini kembali kepada tradisi masyarakat. Ada yang akadnya itu seperti utang piutang, ditulis antum. Sumbangan wajib, nyumbang piro? 1 juta. Nanti harus dikembalikan. Kalau memang seperti itu ya sudah kembalikan antum nantinya. Tapi kalau enggak, ini cuma sundang, enggak usah dicatat. Kan gitu kadang-kadang. Enggak usah dicatat. Ada yang maksa nyatet, enggak. Ana mau lihat berapa amplopnya antum. Soalnya ana waktu antum anak nikah, ana nyumbang sekian. Jadi dia itu minta dibalik. Nah itu ada beberapa akad yang perlu diperhatikan. Tapi kalau niatnya nyumbang, nyumbang. Kalau niatnya hitungannya utang, nanti utang. Akhirnya seperti utang piutang yang harus ditunaikan ketika mereka punya hajat nantinya. Jadi ada baiknya tolong menolong dalam seperti ini. Tapi jangan sampai menekan sebenarnya. Ya sudah, yang mau bantu fadhal, yang mau enggak fadhal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.